Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menginginkan hidup kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah, maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Suatu negeri apabila penduduknya menginginkan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, ditundukkan apa yang di langit dan di bumi, maka Allah perintahkan supaya beriman dengan iman yang benar, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi? Yakni suatu penduduk itu akan memperoleh berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Akan ditolong dari segala macam bentuk kesulitan-kesulitannya. Diberi jalan keluar dari setiap kesempitan yang dialami. Jadi sebenarnya konsep di dalam Al-Quran itu adalah konsep yang sudah sempurna. Kita tidak membutuhkan konsep lain untuk menjadi manusia yang berbahagia. Tidak saja hidup di dunia, sampai kita nanti hidup di akhirat, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang telah Allah janjikan. Tapi syaratnya adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tetapi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kelanjutannya walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan dari manusia itu mendustakan risalah yang telah dibawa oleh para nabi sebagai petunjuk hidup mereka, maka Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka sebab perbuatan dosa mereka. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat orang yang bertakwa itu banyak sekali disebutkan, salah satunya saja itu adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah. Utamanya di waktu sahur, artinya sebelum subuh, jadi mendekati subuh, waktu sahur seperti kalau kita puasa, kita sahur sebelum subuh itu memperbanyak istighfar. Jadi orang yang banyak istighfar itu merupakan sifat daripada orang yang bertakwa. Amalan orang yang bertakwa itu yaitu memperbanyak istighfar di waktu sahur. Lalu di waktu-waktu yang lain bagaimana? Boleh kita beristighfar sepanjang hari, sepanjang malam.
merasa diri ini banyak kekurangan, merasa diri ini banyak dosa, banyak kekhilafan, lantas kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan memperbanyak istighfar. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini tidak saja permohonan ampun kita kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang yang senantiasa beristighfar itu dengan berbagai macam fadilah. Disebutkan di dalam surat Hud, surat yang ke-11 di ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwahnya Nabi Hud kepada kaumnya supaya mereka ini diampuni oleh Allah. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepada kalian di dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan, yakni datangnya kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kalian berpaling, sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari kiamat. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dakwahnya Nabi Hud alaihissalam itu menyeru kepada kaumnya supaya kaumnya itu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan bertobat kepadanya. Artinya bertobat itu adalah kembali ke jalan yang benar. Tidak saja memohon ampun setelah berbuat dosa, lalu diulangi dan diulangi lagi, namun tidak ada upaya untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi taubat yang sempurna, mohon ampun yang sempurna itu setelah menyesali dan memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan, diiringi dengan kembali ke jalan yang benar, beramal soleh. Maka ini taubat, istighfar dan taubat yang sempurna. Maka siapa yang mengamalkan ini, dia akan diberi oleh Allah kehidupan yang baik. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Diberi kesenangan hidup sampai ajal yang telah ditentukan. Demikian pula di surat Hud juga di ayat yang ke-52 diseru lagi oleh Nabi Hud alaihissalam, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Hai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras. Kita menginginkan hujan deras itu yang barokah, bukan hujan deras membawa musibah yang sering menimpa di negeri kita ini. Banjir bandang, ini tidak kita kehendaki. Tetapi yang kita inginkan itu adalah hujan deras membawa barokah. Sawah-sawah, kebun-kebun menjadi subur, bisa dipanen, menyenangkan hasilnya. Itu yang kita inginkan. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ditambah kekuatan kamu di atas kekuatan yang sudah ada. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi orang yang sudah sepuh, sudah tua, lanjut usia. Mungkin yang muda-muda belum merasakan. Bagi yang sudah merasakan, sudah usia sepuh, badan mulai melemah, ya, tenaga sudah banyak berkurang, sakit-sakitan, ini sangat kita butuhkan dengan banyak istighfar. Kesembuhan dari penyakit, peningkatan tenaga dari keadaan kita yang semakin melemah karena usia tua,
itu bisa kita atasi dengan banyak-banyak beristighfar. Memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti akan bertambah. Akan kita rasakan tenaga itu pelan-pelan semakin bertambah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara orang yang selalu mohon ampun kepada Allah dan bertobat. Dan ini merupakan fadilah yang Allah berikan kepada orang yang memiliki sifat ini, sifatnya orang bertakwa, yakni senantiasa beristighfar. Kemudian di dalam surat Nuh di ayat 10 sampai 12, ini semua orang sangat mengharapkan. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nabi Nuh, aku katakan pada mereka supaya mereka mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian, hujan yang membawa barokah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, ditambah bagi kalian harta dan keturunan kalian. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mana, manusia mana yang tidak menginginkan bertambah hartanya, yang tidak punya keturunan bertambah keturunannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 orang datang kepada seorang ulama bertanya. Pertanyaannya berbeda. Yang pertama bertanya, saya ini hidupnya miskin, lama sekali miskin, gimana ini caranya supaya ada peningkatan. Yang kedua bertanya, saya ini punya kebun, punya sawah, tapi enggak pernah panen, selalu ludes. Yang ketiga, saya sudah lama menikah namun belum diberi keturunan. Maka sang ulama ini hanya menjawab satu saja nasihatnya. Beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian bertobat, memperbaiki amal-amal kalian, menjadi hamba Allah yang soleh. Insya Allah apa yang kalian butuhkan itu akan diberikan oleh Allah. Jadi 3 pertanyaan yang berbeda dijawab dengan satu jawaban, yang jawaban itu memang ada di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Quran itu memberikan jalan keluar dari setiap problem kehidupan kita. Maka apabila kita mencari jalan-jalan yang lain, kita akan tersesat. Carilah jalan penyelesaian kehidupan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Selesaikan masalah itu dengan amal soleh, dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam hadis lain Rasulullah sebutkan, tuba liman wajada fi sohifatihi istighfaron kasira. Beruntung, berbahagia orang yang mendapati di dalam catatan amalnya nanti pada hari kiamat catatan istighfar yang begitu banyak. Beruntung dia. Berbuat dosa, siapa yang bisa menghitung 1 kali 24 jam berbuat dosa berapa kali? Namun kita tidak pernah merasa diri kita ini suci. Hendaknya lebih baik kita merasa sebagai orang yang banyak berbuat dosa. Kemudian kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi juga disebutkan, man lazimal istighfar ja'ala walahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dihilangkan kesempitan-kesempitan hidupnya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan masih banyak lagi keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang senantiasa memohon ampun. Terlebih saat ini kita banyak mengalami masalah, termasuk negeri kita. Masalah-masalah itu sebenarnya kalau kita kembalikan kepada Al-Quran,
maka kita akan mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, banyak mohon ampun kepadanya, bertobat kembali ke jalan yang benar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Waalaikumsalam.